Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indan Sukmalinda Septiantri, NPM 174100034 dari kelas 6A. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sedang melaksanakan ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muklis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya, yaitu yang berjudul Register Bahasa Banci di Kecamatan Juwana, Provinsi Jawa Tengah. Yaitu tujuan dari penulisan makalah ini untuk mendeskripsikan bentuk register yang digunakan ketika berkomunikasi dengan sama banci dan fungsi register bagi banci. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Bahasa adalah sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Berbahasa merupakan salah satu aktivitas sosial. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi, baik tertulis maupun lisan. Konsep register berkaitan dengan konsep variasi bahasa karena munculnya variasi yang sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Menurut Sudaryanto, konsep register berdasarkan perspektif sosiolinguistik pada mulanya. Register dipakai oleh kelompok profesi tertentu. Register dapat timbul karena dua faktor, yaitu timbul karena kesibukan bersama yang tidak berkaitan dengan profesi, serta timbul karena aktivitas dan profesi sosial yang sama. Waria atau banci adalah laki-laki yang berperan seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan banci lebih dikenal dalam masyarakat. Menurut Fitriyah, waria atau wadam merujuk kepada orang-orang yang secara biologis atau fisik berkelamin laki-laki tetapi berpenampilan serta berperilaku seperti atau mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Nah, untuk Juwana sendiri, Juwana adalah salah satu daerah di Kecamatan Juwana, Provinsi Jawa Tengah. Banci tersebut berpenampilan layaknya perempuan, namun aslinya mereka adalah laki-laki. Register pada banci ini hanya dipahami oleh kelompoknya. Orang lain bisa saja memahaminya, akan tetapi tidak memahami keseluruhan setiap kosakatanya. Misalnya saja pada kata eke yang memiliki makna aku, kata jenges yang memiliki makna jangan, dan kata makci yang memiliki makna aku banci. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan register bahasa banci dan fungsi bahasa banci itu sendiri. Untuk tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui bentuk register bahasa banci, yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dari bahasa banci itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai pembahasan, yaitu register pada bahasa banci ini hanya dipahami oleh kelompoknya. Orang lain bisa saja memahaminya, akan tetapi tidak memahami keseluruhan setiap kosakatanya. Register bisa dikatakan suatu kekhasan bahasa yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut Holmes, dalam Fitriyah dan kawan-kawan, register lebih dilihat menyerupai gaya atau style yang digunakan karena faktor konteksnya. Kosakata yang digunakan dalam banci tergolong unik. Register banci ini sering dijumpai pada penelitian-penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian dari Lestari, yaitu mengenai pemakaian bahasa kelompok profesi. Yang kedua yaitu mengenai penelitian dari Ellen Indrasari, yaitu register bahasa kru bus akap di Terminal Tirtonadi Surakarta. Nah, untuk pembahasannya yaitu mengenai contoh bentuk dan makna register bahasa banci berdasarkan satuan kebahasaan dan fungsi penggunaan bahasa banci. Yang pertama, bentuk dan makna register bahasa banci. Pada makalah ini saya menemukan 30 contoh kosakata yang digunakan dalam bahasa banci. Yang pertama yaitu ada kata eke, yang kedua ada nyebong, ada duta, jenges, lekong, pewong, centong, cekong, sutra, mautria, moblak, dendong, ngemsi, nyenyes, cucok, sutra, dan lain-lain. Nah, saya juga menjelaskan mengenai data-data tersebut, yaitu yang pertama data 1 yaitu mau nggak eke temenin ngopi, yaitu memiliki menunjukkan bahwa bentuk register berupa kata eke yang memiliki arti atau makna yaitu saya.
Bentuk register Eike digunakan Banci untuk menunjukkan diri sendiri sekaligus sebagai kata ganti orang. Eike berdasarkan satuan kebahasaan dikategorikan sebagai kata. Yang kedua yaitu data kedua yaitu menunjukkan bentuk register Ngebong yang memiliki arti atau makna yaitu pelacur. Kutipan di atas menunjukkan bahwa pekerjaan pelacur bukanlah sesuatu yang diinginkan Banci. Menjadi Banci sudah membuat narasumber merasa senang karena dapat menghibur orang lain. Meskipun hasil yang didapat tidak seberapa, bentuk register Ngebong berdasarkan satuan kebahasaan dikategorikan sebagai kata. Yang ketiga yaitu kata jenges itu menunjukkan bentuk register yang memiliki arti atau makna yaitu jangan. Kutipan di atas menunjukkan bahwa peneliti menanyakan untuk memanggil Banci dengan sebutan kakak. Namun Banci tersebut menolak dengan berkata jangan dan memilih agar dipanggil sebutan mbak. Bentuk register jenges berdasarkan satuan kebahasaan dikategorikan sebagai kata. Selanjutnya yaitu kata lekong. Kata lekong yaitu memiliki arti atau makna yaitu laki-laki. Lekong dapat diartikan sebagai kata ganti orang. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Banci tersebut mengatakan lekong ketika melihat laki-laki manis di hadapannya. Bentuk register lekong berdasarkan satuan kebahasaan dikategorikan sebagai kata. Selanjutnya yaitu kata sutra. Sutra memiliki arti atau makna yaitu sudah. Kutipan di atas menunjukkan ketika peneliti mengajak narasumber ngopi bareng, narasumber menolak dan berkata sutra yang artinya sudah. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber sudah minum kopi. Bentuk register sutra berdasarkan satuan kebahasaan dikategorikan sebagai kata. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai fungsi penggunaan register bahasa Banci. Penggunaan bahasa Banci memiliki berbagai fungsi. Salah satunya untuk berkomunikasi baik dengan sama Banci ataupun masyarakat umumnya. Menurut Prihatini dan kawan-kawan, penggunaan bahasa Banci oleh komunitas waria tidak semata-mata untuk merusak kosakata bahasa baku atau bahasa resmi, melainkan sebagai ciri pembeda. Adapun fungsi penggunaan register bahasa Banci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Banci digunakan untuk mempermudah berkomunikasi sesama Banci. Komunikasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang, begitupun yang dilakukan Banci. Bahasa Banci digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, khususnya sama Banci itu sendiri. Banci memiliki kode bahasa sehingga hanya Banci sendiri yang mengetahui apa maksud dari kode bahasa tersebut. Contoh dari kata yang menunjukkan bahasa Banci digunakan untuk mempermudah komunikasi sama Banci yaitu kata Panasonic yaitu memiliki arti panas, Udin yang memiliki arti sudah. Selanjutnya yaitu bahasa Banci digunakan untuk menggoda seseorang. Banci memang tergolong komunitas yang biasanya ditakut semua orang, bukan karena terlihat menakutkan, tetapi bahasa tubuhnya membuat sebagian orang merasa geli. Perempuan pun jika digoda Banci terkadang merasa geli atau takut. Nah, untuk contoh kosakata yang menunjukkan bahasa Banci digunakan untuk menggoda seseorang yaitu terdapat pada kata cekong yang memiliki makna ganteng. Selanjutnya yaitu bahasa Banci digunakan untuk menghibur. Bahasa Banci terbilang unik dan lucu. Sebagian orang mungkin tidak mengerti makna dari bahasa tersebut, sehingga siapapun jika mendengar bahasa Banci pasti akan merasa terhibur karena kosakatanya aneh didengar. Untuk contoh kosakata pada fungsi ini yaitu adalah kata sutra yang memiliki arti sudah, yaitu selanjutnya ada kata reksona yang memiliki arti rokok. Nah, berdasarkan dari makalah tersebut, bentuk register bahasa Banci memiliki berbagai jenis kata dan satuan kebahasaannya. Bentuk register itu pun memiliki makna sendiri. Selain itu, memiliki fungsi bahasa Banci seperti untuk berkomunikasi, menggoda seseorang, dan menghibur seseorang. Keunikan dari bahasa Banci memiliki kesan tersendiri apabila diteliti lebih dalam. Yang ketiga yaitu mengenai kesimpulan, yaitu di zaman sekarang ini banyak ditemukan register bahasa di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah register bahasa Banci. Penggunaan register bahasa Banci memiliki makna sendiri yang lazimnya tidak sama dengan makna bahasa Indonesia. Keunikan dari bahasa Banci terlihat dari setiap kosakata yang unik dan belum dipahami maknanya oleh masyarakat luas.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang makna dan kosakata yang diujarkan Banci serta fungsi utama dari penggunaan bahasa Banci. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti register bahasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.